Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Praktikum Teknologi Bahan dan Korosi, ingin mempresentasikan tentang usulan terhadap permasalahan suatu bahan, yaitu beton dan baja. Beton adalah material konstruksi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan. Seiring dengan kebutuhan akan beton yang kuat, penelitian di bidang teknologi beton terus dilakukan, salah satunya mengenai beton ramah lingkungan, bermutu tinggi, serta ekonomis. Unsur terpenting dalam pembuatan beton mutu tinggi adalah komposisi bahan dan inovasi pada materialnya, sehingga diperoleh beton sesuai dengan kriteria yang direncanakan. Di samping itu, dalam pemilihan inovasi material harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan aspek ekonomis, serta material yang dipilih harus memiliki ketahanan dan kekuatan yang tinggi. Beton banyak digunakan dalam struktur bangunan, fondasi, jembatan penyeberangan, struktur parkiran, serta saluran air. Beton memiliki peran yang sangat vital dalam konstruksi bangunan karena kekuatan konstruksi beton dapat menentukan kekuatan keseluruhan bangunan. Namun di sisi lain, penggunaan beton dalam jangka waktu yang cukup lama serta pengaruh kondisi lingkungan dapat menurunkan kualitas beton tersebut. Di sini, kelompok kami mengambil dua contoh kasus yang terjadi pada beton, yaitu keretakan pada beton dan terjadinya korosi pada beton. Korosi pada beton telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi keawetan dan integritas struktur beton. Korosi pada beton biasanya terjadi pada struktur jembatan, saluran pembuangan, serta pada infrastruktur lain yang berada di lingkungan dengan pH rendah. Serangan asam pada struktur beton dapat terjadi baik dalam bentuk serangan kimiawi maupun aktivitas mikrobiologis. Serangan kimiawi dapat disebabkan oleh hujan asam, bahan kimia di aliran limbah, dan kandungan garam pada air laut. Ketika terjadi serangan asam, beton akan bereaksi dengan asam dan membentuk karat. Karat yang terbentuk ini mengakibatkan pengembangan volume beton sehingga menyebabkan massa beton terdesak dan terkelupas hingga pecah. Di sini, kami akan memaparkan beberapa inovasi untuk mengatasi masalah beton agar tahan terhadap serangan asam. Yang pertama, terdapat material berupa serat baja jenis Hug N35 dengan aspek rasio 50 yang ditambahkan sebanyak 3%, dengan ukuran panjang 35 mm, diameter 0,4 mm, serta tensile strength 1400 MPa. Material ini ditambahkan dalam proses pencetakan beton secara acak dengan persentase tertentu terhadap berat semen. Material ini menjadikan beton tahan terhadap larutan H2SO4, MgSO4, dan NaCl. Selain itu, material ini mampu meningkatkan nilai kuat tekan dan menjadikan beton lebih tahan lama. Solusi ini diambil dari American Journal of Construction and Building Materials tahun 2020, volume 4, nomor 1 pada halaman 27-32. Yang kedua, terdapat bahan berupa superplektizer C3 yang ditambahkan sebanyak 1%. Material ini ditambahkan dalam komposisi beton dalam pembuatannya dengan persentase tertentu terhadap berat semen. Material ini menjadikan beton tahan terhadap larutan H2SO4, magnesium sulfat, magnesium chloride, kalsium chloride, sodium chloride, potasium bikarbonat, dan amonium chloride. Selain itu, material ini mampu mengurangi tingkat penurunan modulus elastisitas beton pada kondisi asam. Solusi ini diambil dari MDPI tahun 2020, volume 13, nomor 22, halaman 5111. Selanjutnya, terdapat bahan material ketiga yaitu berupa aluminium silikat atau melite yang ditambahkan sebanyak 10%. Material ini ditambahkan dalam komposisi beton pada pembuatannya dengan persentase tertentu terhadap berat semen. Material ini mampu menjadikan beton tahan terhadap larutan H2SO4. Selain itu, material ini mampu mempertahankan kekerasan pada beton serta memperlambat proses hilangnya kalsium. Solusi ini diambil dari MDPI tahun 2020, volume 1, nomor 2 pada halaman 282 sampai 295. Selanjutnya, terdapat bahan material keempat yaitu berupa magnesium hydroxide powder 89% yang ditambahkan sebanyak 1% dari padatan metil selulosa yang dijadikan sebagai perekat. Bahan material ini dijadikan sebagai bahan utama
untuk coating pada permukaan beton dengan tebal 0,0018 sampai 0,002 gram per milimeter persegi. Dengan dilakukannya coating pada permukaan beton, maka beton akan tahan terhadap larutan H2SO4. Selain itu, dengan adanya coating ini, maka dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme asidofilik dan menstabilkan pH pada permukaan beton. Solusi ini diambil dari MDPI 2020 volume 2 nomor 27. Selanjutnya, terdapat bahan material kelima yaitu berupa Vietnamese fly ash yang ditambahkan sebanyak 40% dengan water cement rasio 0,55. Material ini digunakan sebagai substituen parsial dari ordinary Portland cement atau OPC dengan persentase tertentu terhadap berat semen dalam pembuatan beton. Material ini mampu menjadikan beton tahan terhadap larutan H2SO4 dan larutan NaCl. Selain itu, material ini mampu meningkatkan kuat tekan pada beton, meningkatkan kapasitas beban beton, serta meningkatkan kekuatan fleksural. Solusi ini diambil dari MDPI tahun 2019, volume 12, nomor 4 pada halaman 593. Retak menjadi jenis kerusakan yang paling umum terjadi pada struktur beton. Keretakan pada beton dapat menyebabkan hilangnya keutuhan dan kesatuan struktural, terjadinya bocor, umur rencana lebih pendek, secara estetika kurang baik, serta masuknya air ke dalam struktur beton. Terdapat beberapa penyebab dari keretakan ini, antara lain struktur yang tidak memadai kekuatannya, pembebanan yang terlalu cepat atau tidak sesuai dengan rencana, perawatan pasca pengecoran yang tidak tepat, serta retak akibat suhu terlalu tinggi pada awal pengeringan. Oleh karena itu, di sini saya ingin menginformasikan inovasi-inovasi usulan saya terkait peningkatan mutu kualitas beton itu sendiri. Tidak hanya mementingkan aspek dari kekuatan beton saja, akan tetapi di sini saya juga memikirkan tentang aspek lingkungan hidup, ramah lingkungan, serta ekonomis. Di sini saya mengusulkan beberapa inovasi-inovasi bahan penambah sebagai penguat mutu beton itu sendiri. Untuk yang pertama, material yang dibutuhkan untuk menambah mutu beton yaitu kerikil sebanyak 50%, limbah pecahan batu granit sebanyak 50%, limbah cangkang kerang sebanyak 15%, fly ash sebanyak 25%. Untuk metode pembuatan, limbah batu granit digunakan sebagai substituen parsial agregat kasar dengan persentase tertentu. Limbah cangkang kerang dan fly ash sebagai substituen parsial semen dalam pembuatan beton. Untuk ketahanan, bertambahnya kuat tekan beton memberikan kekuatan yang lebih tinggi hingga lebih dari 47 MPa dengan slope 8 plus minus 2 cm. Untuk sifat lain, bahan lebih ramah lingkungan. Referensi ini diambil dari Jurnal Proyek Teknik Sipil 2019 volume 2. Untuk cara yang kedua, yaitu penambahan bastimentil sebanyak 0,5%. Untuk metode yang kedua, di sini dilakukan atau dapat dilakukan dengan menambahkan bastimentil sebanyak 0,5%. Untuk metode pembuatan, bastimentil diambil dan dicampurkan ke dalam campuran semen dengan rate tertentu. Sifat dari bahan tersebut juga dapat meningkatkan kekuatan tekan beton. Sifat lain meningkatkan mutu beton 5% hingga 10%. Beton mengeras dalam usia muda yaitu 7 hingga 10 hari. Referensi ini diambil dari Altim 2020. Untuk cara yang ketiga, ditambahkan material ban sebanyak 5% atau limbah abu sekam 10%. Untuk metode pembuatan, limbah ban dan abu sekam ditambahkan ke dalam komposisi pembuatan beton dalam jumlah rate tertentu. Untuk ketahanan dari penambahan bahan tersebut dapat meningkatkan kekuatan beton hingga 460 kg per cm kubik. Dengan sifat lain yang ramah lingkungan. Diambil dari mogabi.co.id 2017. Untuk cara yang keempat, dilakukan penambahan plastimen VZ sebanyak 0,6%. Untuk metode pembuatan, plastimen VZ
diambil dengan komposisi tertentu, kemudian ditambahkan ke dalam semen untuk pembuatan beton. Ketahanan dari penambahan plastimienter VZ yaitu meningkatkan kuat tekan beton hingga 16,44%. Dengan sifat lain, meningkatkan kelacakan atau workability yang ditandai dengan bertambahnya nilai slump beton. Kutip dari majalah Ilmiah Magtek 2013 nomor 1. Untuk inovasi yang kelima yaitu penambahan bahan karbon. Dalam pemakaiannya, bahan karbon ini digunakan untuk merekatkan beton yang sudah lama atau untuk menyambungkan beton yang dirasa sudah mengalami keretakan. Bahan tersebut dilarutkan ke dalam air lalu diaplikasikan ke dalam beton yang sudah retak ataupun beton yang ingin disambungkan. Fungsi dari bahan tersebut atau bahan ini untuk menyambungkan beton lama dengan beton yang baru. Dikutip dari Altim 2020. Dari beberapa solusi yang telah dipaparkan di atas, didapat rekomendasi bahwa ditinjau dari ketahanannya terhadap kondisi asam, Super Pactizer C3 mampu menjadikan beton lebih tahan terhadap berbagai larutan asam dan garam. Super Pactizer C3 juga dapat mengurangi tingkat penurunan modulus elastisitas beton pada kondisi asam. Dilihat dari segi ekonomis, harganya murah dan juga mudah didapatkan. Selain itu, metode yang dilakukan cukup mudah yaitu dengan menambahkan pada komposisi beton dalam pembuatannya. Bahan ini juga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Rekomendasi dari beberapa solusi yang ada, penggunaan kerikil sebanyak 50% dan limbah pecahan batu granit sebanyak 50% sebagai substituen parsial agregat kasar, serta limbah cangkang kerang sebanyak 15% dan fly ash sebanyak 25% sebagai substituen parsial semen dalam pembuatan beton dinilai mampu mengatasi keretakan pada beton. Material ini mampu menambahkan kuat tekan beton dan memberikan kekuatannya lebih tinggi hingga lebih dari 47 MPa dengan slope 8 ± 2 cm. Beton inovasi ini lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan limbah yang tidak terpakai, sehingga dapat mengurangi limbah daerah yang mengganggu keberlangsungan lingkungan. Selain itu, dari segi ekonomis tidak perlu menggunakan banyak biaya karena didapatkan dari limbah pabrik lokal ataupun sampah kerang yang ada di sekitar pantai. Menurut Merriam dan Webster, baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Baja merupakan salah satu material yang dipakai sebagai bahan konstruksi bangunan. Baja ini sering digunakan sebagai bahan struktural karena sifat mekanik atau sifat kuat menahan beban yang cukup baik. Namun, memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan korosi dan mempunyai sifat kekuatannya yang menurun pada suhu yang tinggi. Baja konstruksi adalah campuran dari besi dan karbon dengan kadar yang rendah, yaitu lebih kecil dari 0,3% karbon. Ada inovasi dari penggunaan baja. Untuk inovasi yang pertama dipilih karena baja memiliki kelemahan yang tidak tahan terhadap panas. Untuk itulah ada inovasi yang baja tahan panas. Yang kedua adalah baja biasanya diambil dari fungsinya saja. Pada inovasi kali ini akan dipilih baja berwarna yang ramah lingkungan dan juga tahan korosi. Selain itu juga bisa menonjolkan nilai dari estetikanya untuk baja. Baja ini diklasifikasikan sebagai bahan atau material yang non-combustible, yaitu tidak mudah menyala atau terbakar, namun merupakan penghantar panas yang baik sehingga waktu kebakaran cepat menyebarkan panas. Maka dari itu, bila nyala api sudah masuk dalam tahap awet baja, dapat dengan mudah berubah bentuknya dan akan mengalami deformasi sehingga daya dukungnya hilang. Maka dari itu, saya membuat inovasi untuk membuat baja tahan api. Untuk cara pembuatan baja tahan api ini ada dua metode. Metode yang pertama yaitu mengatur komposisi baja. Baja ini dibuat dari baja paduan rendah yang dibuat dengan memadukan beberapa unsur logam tambahan dengan besi untuk memperbaiki sifat tahan panas.
Komposisi baja tahan panas ini antara lain mengandung unsur-unsur khusus seperti Fe, C, Cr, Mo, Co, W, Ti, dan Ni. Unsur logam yang memegang peran penting dalam baja tahan api ini yaitu logam Mo atau molybdenum, W atau tungsten yang termasuk dalam logam dengan ketahanan sangat tinggi terhadap panas. Selain itu, unsur Ti atau titanium juga termasuk dalam golongan 9 unsur tambahan yang berperan dalam ketahanan terhadap panas karena memiliki titik lebur di atas 150 Celcius. Kekurangan dari metode ini yaitu harga bahan masih terlampau mahal untuk ukuran ekonomi Indonesia. Metode yang kedua yaitu menggunakan metode fireproofing. Fireproofing ini adalah suatu bahan pelindung bangunan agar tahan terhadap api selama beberapa waktu. Dengan penambahan proteksi kebakaran, rangka struktur baja dapat mempertahankan suhu yang lebih besar. Oleh karena itu, dapat memberikan tambahan keamanan. Untuk fireproofing, ada beberapa cara. Yang pertama, ada metode penyemprotan. Metode ini dibuat dengan bahan baku semen atau gipsum, dengan penambahan agregat ringan, seperti pasir, batu apung, dan lain-lain. Metode ini memberi ketahanan proteksi selama 4 jam. Keuntungan dari metode ini yaitu dapat menutupi bentuk dan detail yang kompleks dan biaya yang sangat rendah. Untuk kekurangannya, tidak cocok untuk tujuan estetika, sifatnya yang basah yang mungkin akan berdampak pada operasi lainnya. Metode yang kedua yaitu metode papan. Material yang digunakan yaitu kalsium silikat dengan penambahan vermiculit sebagai isolator dan silikon sebagai pencegah kelembapan tinggi. Yang kedua yaitu materialnya gipsum. Nah, ketahanan proteksi yang diberikan oleh metode ini yaitu 4 jam. Keuntungan dari metode ini yaitu tampilannya lebih bersih, hemat biaya, pemasangan yang cepat dan mudah, dan tahan air. Metode yang ketiga yaitu menggunakan pelapis beton. Beton termasuk dalam bahan yang non-combustible, yaitu tidak mudah menyala bila bersinggungan dengan api. Beton juga bahan yang tidak menghantarkan panas, sehingga lebih aman terhadap bahaya kebakaran. Saat terjadi kebakaran, kerusakan konstruksi beton bertulang akan dimulai dari beton yang terluar. Penambahan ketebalan selimut beton dari 3 cm hingga 5 cm yang akan menambah batas pengelupasan sehingga lindungan terhadap baja akan bertambah. Kelebihan dari metode pelapisan beton ini yaitu daya tahan. Hal ini cenderung untuk digunakan di mana-mana, ketahanan terhadap dampak kerusakan. Untuk kelemahannya, yaitu biayanya mahal jika dibandingkan dengan sistem yang lain, karena harga beton ini tergolong mahal. Selain itu, kelemahan yang lain mengambil cukup banyak ruang dan beban. Metode yang terakhir yaitu menggunakan metode lapisan intumescent. Lapisan ini seperti cat yang diletakkan di bagian baja struktural. Intumescent yang digunakan untuk fireproofing baja adalah soft char atau arang lembut yang terdiri dari bahan-bahan fire retardants, yaitu amonium polifosfat, pentaetriol, dan melamin. Penghambat api berpijar harus mempunyai 3 dasar elemen. Yang pertama yaitu mempunyai sumber asam, didapatkan dari amonium polifosfat. Yang kedua yaitu mempunyai sumber karbon, didapatkan dari pentaetriol. Yang ketiga yaitu mengandung sumber gas, yang didapatkan dari melamin. 3 elemen ini membentuk lapisan yang dapat menghasilkan hidrat. Nah, jika hidrat dipanaskan dan terurai, maka akan melepaskan uap air yang dapat memberi efek pendingin pada bahan atau baja. Ketebalan akhir dari lapisan ini biasanya berkisar antara 0,03 inci sampai 0,5 inci. Keuntungan dari metode ini yaitu
mengurangi berat berlebih dibandingkan dengan bahan lainnya, berbahan pasif, dan mempunyai finishing yang baik, yang dapat ditingkatkan dengan penerapan film dekoratif. Untuk kelemahannya yaitu biayanya yang tinggi, karena hampir sama dengan harga struktur baja. Lapisan ini dapat memberi proteksi kebakaran hingga 2 jam. Saat ini, material baja ringan menjadi produk populer dan banyak digunakan masyarakat. Salah satunya yang bisa diaplikasikan pada atap bangunan. Hal ini dikarenakan material baja ringan memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah tahan terhadap karat. Tahan terhadap karat dalam hal ini bukan berarti tidak dapat berkarat, namun mencegah proses pengkaratan jauh lebih cepat terjadi karena di dalam baja ringan ini telah dilapisi oleh beberapa lapisan yang dapat mencegah terjadinya perkaratan. Untuk usulan yang pertama ada material dari zinkalum. Zinkalum merupakan jenis dari bahan baja ringan, terbuat dari baja steel dengan komponen yang ada di dalamnya 1,70% karbon, 1,65% mangan, dan 0,6% silikon, serta ada 0,6% tembaga. Metode pembuatannya, baja ringan ini dibuat dengan menggunakan proses cold forming. Dengan metode pembentukannya, pertama ada press break, 2 roll forming, yang ketiga punching, serta menggunakan pelapis aluminium sebanyak 55%, seng 43,5%, dan silikon 1,5%. Untuk ketahanannya telah dilakukan uji di wilayah pantai atau severe marine exposure yang jauh lebih tahan terhadap NaCl. Sifat lainnya dari baja zinkalum ini, dia ringan, tipis, lebih tahan terhadap korosi, memiliki daya kekuatan tarik 500 hingga 550 MPa, tahan terhadap suhu tinggi, dan dapat didaur ulang. Zinkalum merupakan produk dari galvalum. Jadi zinkalum dan galvalum ini hampir mirip-mirip dan tidak jauh berbeda. Bahan selanjutnya adalah baja colorbond. Baja colorbond merupakan baja lapis warna yang berbahan dasar zinkalum. Bahan dasar baja ringan ini adalah carbon steel, yaitu baja yang terdiri dari elemen-elemen yang persentasenya maksimum selain bajanya sebagai berikut: 1,70% karbon, 1,65% mangan, 0,6% silikon, dan 0,6% tembaga. Metode pembuatannya hampir sama dengan zinkalum, menggunakan proses cold forming. Selain itu menggunakan pelapis aluminium 55%, seng 43,5%, dan silikon 1,5%. Selain itu juga dilapisi oleh 3 lapisan. Pertama ada lapisan konversi, lapisan primer, dan pengecatan. Untuk ketahanannya, baja colorbond ini lebih tahan terhadap korosi. Sifat lainnya ada ringan, tingkat ketahanan yang tinggi terhadap cat, teknologi Thermaltake, membuat bagian atap sejuk, tahan terhadap suhu tinggi, dapat didaur ulang. Rekomendasi saya untuk baja tahan api ini yaitu menggunakan metode fireproofing dengan menggunakan papan bahan kalsium silikat dengan penambahan vermiculit sebagai isolator, silikon sebagai pencegah kelembapan tinggi, dan gipsum dengan ketahanan terhadap api selama 4 jam. Karena metode ini memiliki banyak keuntungan, yaitu tampilan lebih bersih, hemat biaya, pemasangan yang cepat dan mudah, dan tahan air. Kesimpulan untuk rekomendasi, baik baja zinkalum dan colorbond sama-sama tahan terhadap korosi, namun disarankan menggunakan baja lapis warna colorbond yang salah satu aplikasinya bisa digunakan pada atap. Hal ini karena baja lapis colorbond menggunakan pelapis aluminium 55%,
seng 43,5%, dan silikon 1,5%. Selain itu juga dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu lapisan konversi, lapisan primer, dan pengecatan, serta adanya teknologi Thermatech. Material ini juga sebagai material yang ramah lingkungan, bisa didaur ulang, dan bisa menghemat biaya perawatan tanpa melakukan pengecatan yang berulang.